Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan malam ini skuad Garuda akan menjalani laga pamungkas di ajang FIFA Series 2026. Anak asuh John Hartman akan melawan wakil Eropa Bulgaria. Lalu bagaimana prediksi partai final FIFA Series Timnas Indonesia melawan Bulgaria malam ini? Kita bahas bersama analis sepak bola harian Kompas, Iksan Mahar, dan juga bergabung melalui sambungan virtual mantan pemain dan pelatih Timnas Indonesia Aji Santoso. Selamat malam, Bung Iksan. Coach malam. Aji, selamat malam. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Bung Iksan. Baik, malam Coach. Saya ke Coach Haji dulu kalau gitu. Coach Haji, malam ini penting sekali bahwa kita menghadapi tim Eropa dengan peringkat 87 dan kita juga punya visi ke depan untuk bermain terbiasa dengan klub-klub ataupun tim-tim Eropa karena aim kita Piala Dunia, nggak main-main. Gimana Coach Haji menapaki atau melihat perjalanan timnas sejauh ini di FIFA Series? Ya, kalau kita lihat dari pertandingan pertama, timnya John Hartman ini bermain sangat baik, di mana pemain-pemain bisa secara maksimal bermain di posisi masing-masing, meskipun memang tim ini belum teruji benar. Nah, malam inilah, kalau tim ini nanti bisa menunjukkan satu permainan seperti pertandingan pertama, tim ini ya memiliki prospek yang sangat bagus ya. Kita tetap apresiasi kemarin pemain-pemain sangat baik, atraktif, gol-gol yang tercipta pun juga melalui kombinasi yang sangat bagus. Nah, ini kalau bisa dipertahankan dengan lawan yang lebih tinggi peringkatnya, ini akan luar biasa sekali, Bung Radi. Jadi menurut saya ujian yang sebenarnya dalam malam ini tim ini. Gitu. Ya, Coach, Anda juga selain sebelumnya pernah melatih timnas, pernah juga bermain sebagai pemain begitu di timnas, pasti juga punya pengalaman menghadapi player-player Eropa, European player. Tipikalnya bagaimana untuk bisa mencari celah menggebrak di menit-menit awal, Coach? Karena menit-menit awal sepertinya kata Coach John Hartman 10-15 menit awal ini menentukan melawan Bulgaria nih. Iya, memang di dalam pertandingan sepak bola itu menit-menit awal, terutama 15 menit awal ini sangat krusial ya. Jadi bagaimana pemain bisa beradaptasi dengan situasi pertandingan, akhirnya dia bisa menampilkan satu permainan yang bagus. Menurut saya tidak usah merubah cara bermain yang sudah dilakukan pada pertandingan pertama. Hanya mungkin prediksi saya karena Coach Hartman ini masih pertandingan pertama, menurut saya akan ada beberapa pergantian komposisi pemain ya karena kita memiliki materi yang seimbang, memiliki antara pemain starter dengan pemain cadangan. Pertandingan pertama itu memiliki kualitas yang hampir sama menurut saya. Jadi menurut saya prediksi saya akan banyak perubahan pemain meskipun ya sekitar paling 3-5 pemain yang akan terjadi pergantian pemain karena itu tadi tujuannya uji coba ini adalah bagaimana pelatih bisa melihat semua kemampuan pemain yang ada di tim ini. Jadi menurut saya itu akan, Bung Rey. Oke. Kita masuk ke prediksi line up nih, Bung Iksan. Siap. Kalau kemarin lawan Saint Kitts kan ada beberapa pemain yang sepertinya dalam tanda kutip seperti disimpan lah ya. Nah, kalau di lawan Bulgaria ini tampaknya akan full tim meskipun Zylstra di depan diragukan untuk bermain ya, karena ada cedera. Nah, kira-kira dari prediksi line up yang Anda siapkan atau sudah Anda amati kira-kira yang mau dimainkan siapa aja nih? Kalau kemarin yang saya lihat dari latihan terakhir, latihan resmi terakhir kemarin sebelum pertandingan, itu ada indikasi yang kuat, itu ada perubahan di sektor penjaga gawang. Seperti sebelumnya misalnya Martin Paes bermain full di laga Saint Kitts Nevis. Kemarin itu porsi latihannya lebih banyak dan intens itu diberikan kepada Emil Laudero. Indikasinya apalagi selain latihan itu, Emil kemarin berlatih dia bersama langsung dengan pelatih kiper utama Andre Kolonaski. Kondisi itu yang dialami oleh Martin 1 hari sebelum lawan Saint Kitts Nevis. Gitu. Jadi memang kalau tidak ada kendala apapun, Emil yang akan bermain sebagai penjaga gawang utama atau nomor 1 di laga kali ini. Dan di luar itu di sisi pertahanan saya melihat kemarin juga Yasin Hubner lebih punya porsi untuk bermain di sisi kiri. Ya setidaknya switch dengan peran Elkan Bagot kemarin. Di sisi tengah itu kemarin ada juga terlihat bahwa Joy Pelupesi dicoba untuk bermain bertandem dengan Calvin Verdong. Karena sebelumnya kemarin di laga pertama semifinal itu ada Jordi Amat di situ. Joy baru main di pertengahan babak kedua, tapi meskipun bermain hanya efektif kurang dari 30 menit, tapi dia berhasil menciptakan 1 assist untuk gol Mauro Zylstra. Di sayap saya belum melihat adanya indikasi bahwa
John Herman akan melakukan perubahan signifikan. Di kanan tetap Dix dan di kiri itu kemarin masih Donitri yang terutama dicoba untuk dalam latihan set piece, dia masih yang utama dicoba kemarin gitu. Jadi kemarin kan terutama kalau kita melihat lawan Set Kids hanya ada 3 pemain bermain full 90 menit. Ada Martin Paes, Rizky Ridho dan juga Donitri. Hanya satu pemain yang sama sekali tidak bermain, yaitu Nathan Choon, yang salah satu satu-satunya pemain outfield yang tidak bermain. Dan mungkin ada peluang Nathan bermain nanti, tapi saya melihat kalau lihat dari latihan kemarin ada potensi Nathan baru bermain sekitar di babak kedua nanti. Karena kelihatannya kalau lihat performa Doni kemarin tidak ada alasan bagi John Herman untuk memarkir Doni, karena secara taktikal kemarin Doni bermain sangat baik. Dia bermain dalam ketika on the ball dia bermain sebagai gelandang sayap, tapi ketika off the ball dia langsung turun menemani 3 back tengah untuk menjadi kuartet lini pertahanan. Dia sisi back sayap kiri, Rizky Ridho agak geser sebagai back sayap kanan. Dan jadi ini permainan yang cukup kompleks dan juga perlu ada benar-benar pemain taktikal yang sangat luar biasa. Dan itu kemarin dikatakan juga oleh John Herman, mengatakan dia memang betul-betul butuh pemain yang benar-benar paham dan disiplin taktikal. Jadi dia sudah memberikan pemain framework taktikal dan itu diharapkan bisa berjalan melawan Bulgaria nanti. Di depan kita tahu kemarin Maurus Gilsera sayangnya cedera lutut. Ini cedera lutut kambuhan yang dikatakan grade 2 bahkan cukup parah. Jadi dia bisa absen hampir 2 bulan. Ya, mungkin musimnya udah berakhir di musim ini. Kalau kita tahu setelah bergabung dengan Persija, Zisla belum bermain sebagai pemain utama bersama Macan Kemayoran. Jadi di depan masih ada potensi Ole dan juga Beckham masih dimainkan dan peluang untuk Ramadan Sananta bermain sebagai nomor 9 masih cukup kuat karena hanya Jens Revan yang menjadi pelapisnya gitu. Karena bisa dikatakan Herman kalau dilihat dari 3 sesi latihan yang saya perhatikan dalam seminggu ini, memang dia sudah mematok pemain dan dia tidak mengubah rencana pemain-pemain itu. Misalnya kayak Ragnar dan juga Ragnar dan Beckham dia tempatkan di pos penyerang sayap kiri dan itu benar-benar dia turunkan Sankit Neves seperti itu. Meskipun Ragnar bisa bermain juga lebih ke tengah ataupun juga sebagai penyerang tengah. Begitupun di kanan Ole Romeni memang disiapkan sejak awal penggantinya ada Eliano Renders gitu kan. Di tengah ketika kita tidak ada Marcelino dan juga Miliano yang tengah cedera. Jadi memang Herman punya patokan taktikal dan juga posisi pemain yang sudah baku dan itu dia turunkan benar-benar di dalam rencana permainannya di pertandingan. Kalau lihat line up yang Anda keluarkan tadi nama-namanya, sepertinya 3-4-3 ya? 3-4-3. Tidak akan berubah ya? Betul, masih belum berubah. On the ball masih dengan 3-4-3, kemudian ketika off the ball akan berubah menjadi 4-4-2. Jadi memang ini formasi sangat fluid sekali, sangat modern gitu. Dan ya ini baru kita lihat sekarang di era John Herman di Timnas Indonesia. Oke, kalau 3-4-3, ini di layar kaca Anda juga dapat Anda saksikan bahwa yang ini adalah prediksi line up yang diprediksi oleh Bung Ihsan Mahar. Di belakang ada Hubner, Itzes, dan Rizky Ridho. Saya ingin bahas lini belakang dulu sedikit. Di sana tidak, kalau Anda mengatakan di sana tidak ada Baggett ya, Elkan Baggett tidak main digantikan dengan Hubner. Apa alasannya Baggett tidak main? Yang pasti kalau kemarin kalau kita melihat seandainya dari sisi peran defensif, Bagot tuh masih kalah dibanding Itzes dan juga Rizky Ridho. Misalkan dalam hal proses recovery itu Jay dan juga Rizky Ridho sama-sama mencatatkan 4 recovery, tapi Bagot sama sekali tidak ada recovery. Hanya satu, justru peran Bagot tuh cukup efektif ketika dia membantu Doni membackup dalam posisi menyerang karena ada satu take ons atau dribble sukses yang dihasilkan. Di satu sisi juga dalam hal build up serangan, mayoritas bola berada di Jay dan juga di Ridho. Ridho mencatatkan 54 operan sukses, sedangkan Jay ada di 58 operan sukses, sedangkan Bagot hanya di sekitar 30-an operan. Dan jadi memang dua pemain ini saya lihat Itzes dan Ridho memang lebih efektif dalam proses build up serangan. Nah, melihat karena kita tahu Hubner sangat luar biasa bermain bersama Fortuna Sittard di Liga Belanda musim ini, apalagi kemarin setelah pergantian tahun dia sudah bermain dalam 8 game secara beruntun sebagai pemain utama. Jadi ini menurut saya potensi dia sangat besar untuk bermain sejak menit awal. Dan baru saja saudara, saya mendapatkan informasi langsung dari jurnalis Kompas TV di lapangan, sudah ada line up yang ditetapkan, starting line up oleh coach John Herman. Ya betul, seperti yang Anda katakan Bung Ihsan, Emil Audero masuk di line up, lalu Kevin Dix, Jay Itzes, lalu Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Ole Romeni, Ranar Oratmangun, lalu Joy Pelupesi, Calvin Verdong, Nathan Choaon, dan Justin Hubner.
Ini yang masuk di line up. Baru saja saya terima dari perubahan di sisi Beckham diganti Ragnar, di kiri Nathan yang kemarin gak main sama sekali, diisi oleh mengisi tempatnya Doni. Jadi memang ada perubahan ya benar-benar seperti tetap dengan pola yang sama saya melihat, tapi dengan reason pemain sedikit perbedaan. Coach, line up sudah muncul. Kira-kira dari nama-nama yang tadi saya sebutkan, ada yang menarik perhatian Coach nggak untuk pertandingan malam hari ini? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa komposisi malam ini perubahan antara 4 sampai 5 pemain. Ternyata terbukti itu ada 5 pemain kan. Saya sudah memprediksi kan dari penjaga gawang ada pergantian. Yang kedua bahwa tim ini memiliki stopper yang sangat bagus. Ya, ada Bagot, ada JICS, ada Ridho sama Hafner. Nah, kenapa Justin yang dimainkan? Bagot yang tidak dimainkan karena menurut saya kalau JIC sama Ridho ini sudah paten ini. Yang pertama JIC sebagai kapten, yang kedua Ridho sebagai produk lokal, kompetisi lokal yang tampil sangat luar biasa. Ya. Yang berikutnya tadi saya juga berpikir bahwa Beckham kemungkinan besar tidak akan dimainkan. Kenapa? Karena sudah terlihat kualitasnya gitu loh. Karena pelatih ini juga ingin melihat kualitas pemain-pemain yang lain. Nah, masalah komposisi penyerangan kemarin itu kalau saya melihat memang komposisinya 3-4-3, tetapi ketika menyerang kemarin itu flexibility jadi menjadi 3-4-1-2. Terbukti Beckham mencetak 2 gol bukan dari samping tapi dari tengah kan gitu ya. Jadi menurut saya itu menurut saya satu langkah yang cukup bagus. Itu tadi pelatih kepingin melihat bagaimana kualitas pemain-pemain, starting line-up-nya beda dengan pertandingan yang pertama. Tadi saya sampaikan mungkin antar 4 sampai 5 pemain, ternyata ini 5 pemain yang jadi pengganti dari starting line-up yang kemarin. Seperti itu, Bang Dadi. Tapi begini Coach Haji dan Bung Ihsan, siapapun yang masuk line up kok dari pertandingan ke pertandingan, saya tuh selalu tertarik. Mungkin juga banyak pecinta sepak bola tanah air yang tertarik dengan nama Justin Hubner. Justin Hubner ini ibaratnya Gennaro Gattuso-nya timnas Indonesia ya, ngacak-ngacak di mana-mana dan selalu bermain penuh energi gitu, penuh ledakan. Yang ini yang dibutuhkan oleh tim-tim seperti timnas Indonesia yang saat ini membutuhkan semangat yang sangat tinggi. Saya akan bahas sosok Justin Hubner di pertandingan melawan timnas Bulgaria, antara timnas Indonesia dan timnas Bulgaria sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.